Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunia wa din. Assalatu wassalam ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang artinya segala puji bagi Allah Rabb alamin, semesta alam. Dengannya kita meminta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Salawat dan salam tercurah untuk seorang utusan yang paling mulia, keluarganya dan semua sahabatnya. Al-Masadi. Tak terasa tamu agung kita, bulan Ramadan telah pergi meninggalkan bulan yang penuh dengan ampunan. Dari belenggunya, kini tidak ada lagi bulan yang penuh dengan ampunan. Kini tidak ada lagi bulan yang penuh rahmat, dan kini tidak ada lagi hari-hari, jam-jam dan detik-detiknya yang begitu berharga. Tahun ini, tahun yang akan datang, kita tidak tahu apakah umur kita akan sampai lagi kepadanya. Maka bergembiralah kita yang dapat memanfaatkan bulan Ramadan yang telah lewat dengan sebaik-baiknya. Bergembiralah kita yang sudah menang melawan hawa nafsu kita, di mana sebulan penuh kita mampu minimal untuk menahan lapar dan dahaga. Bergembiralah di hari raya Idul Fitri, karena dosa-dosa terhadap Allah telah diampuni seluruhnya, sehingga kita menjadi bayi baru lahir yang belum ternodai oleh dosa-dosa. Maka para hadirin, marilah kita jaga diri kita agar jangan sampai terkotori lagi oleh dosa-dosa. Karena sungguh pun dosa-dosa kita sudah diampuni, namun bekas-bekasnya masih tetap ada. Efek-efek buruk dari dosa yang kita lakukan masih tetap ada. Maka hati-hatilah, jagalah, jangan sampai kita berbuat dosa lagi. Bisa tentang seorang ayah yang mempunyai seorang anak laki-laki semata wayang. Anak itu kini telah tumbuh dewasa, namun ia sering melalaikan agama. Meskipun telah memberi nasihat, suruhan dan perintah dari ayahnya agar dia sholat, puasa, dan melaksanakan amal kebaikan lainnya, namun dia tetap meninggalkannya. Bahkan dosa maksiat itu menjadi kebiasaannya. Berjudi, mabuk-mabukan, dan seribu macam jenis kemaksiatan menjadi pembawaan dan kebiasaannya. Suatu hari ayah memanggil anaknya, berkata, "Anakku, kamu benar-benar telah lalai dan berbuat banyak kemungkaran. Maka mulai hari ini, setiap kali kamu berbuat dosa dan maksiat, aku akan tancapkan sebuah batu yang di ruang tengah rumah kita itu. Jujurlah kepadaku dan tolong ceritakan, maka aku akan benamkan satu batu tiang ini. Namun sebaliknya, setiap kali kamu berbuat satu kebaikan, maka sunatan aku akan cabut keluar dari hidup ini." Setiap malam anaknya itu menulis setiap dosa dan maksiat yang ia lakukan di atas kertas yang ditaruh di meja ayahnya. Ayahnya kemudian melakukan seperti apa yang dijanjikan.
dan setiap hari ia akan menancapkan beberapa paku ketiak rumahnya tersebut. Kadang-kadang sampai berpuluh paku dalam satu hari. Namun kadang-kadang ia mencabut beberapa paku sesuai kebaikan yang telah dilakukan anaknya. Akan tetapi jika dihitung, jarang sekali ia mencabut paku dari tiang itu. Hari-hari berganti, beberapa bulan berlalu, dari musim hujan berganti kemarau panjang, tahun demi tahun berlalu. Ia berdiri megah di rumah putra rumah tersebut. Kini telah hampir dipenuhi dengan kunjungan paku dan bawah sampai ke atas. Hampir setiap muka itu dipenuhi dengan paku. Bahkan andai sampai berkarat. Setelah melihat keadaan tiang yang bersusun dengan paku yang merusak pandangan mata itu, maka timbullah rasa malu pada dirinya anak itu. Dan dia pun berjanji untuk memperbaiki dirinya sejak saat itu. Mulai detik itu dia berjanji akan meninggalkan dosa-dosa dan maksiat dan akan melaksanakan sholat. Hari itu saja 5 batang paku dicabut ayahnya dari dia. Besoknya sholat lagi pertama dengan sholat sunnah. Lebih banyak lagi paku tercabut dari diamnya. Hari berikutnya dia tinggalkan sisa maksiat yang melekat. Dia pun mulai rajin bersedekah, dan yang terlebih dia memulai dosa dan maksiat dan akan melaksanakan sholat. Hari itu saja 5 batang paku dicabut ayahnya dari dia. Besoknya sholat lagi pertama dengan sholat sunnah. Lebih banyak lagi paku tercabut dari diamnya. Hari berikutnya dia tinggalkan sisa maksiat yang melekat. Dia pun mulai rajin bersedekah, dan yang terlebih dia memulai mematuhi perintah orang tuanya. Maka semakin banyak aku cabut aku tadi, hari demi hari, semakin banyak kebaikan yang dia lakukan, dan semakin banyak maksiat yang dia tinggalkan. Hingga akhirnya hanya tinggal sebatang paku tersisa yang tinggal melekat di tiang. Kemudian ayahnya pun memanggil anaknya dan berkata, "Lihatlah anakku, ini paku terakhir dan akan bercabut sekarang. Tidakkah kamu bergembira?" Hai Tuhan, kenapa anakku? Anaknya merenung pada tiang tersebut. Tapi di balik rasa gembira sebagai yang diduga oleh ayahnya, ia mulai menangis dan bersisa-sisa. "Kenapa anakku?" tanya ayahnya. "Aku kira kamu gembira karena semua paku telah dicabut." Dalam nada yang sanggup anaknya mengamuk, "Wahai ayahku, sungguh benar kata ayah, paku itu sudah tidak ada. Tapi aku sedih sebab bekas-bekas lubang dan paku itu tetap pada tiang bersama dengan karatnya." Hadirin yang dirahmati Allah, dosa-dosa yang kita lakukan itu ibarat paku tadi. Setiap kita melakukan dosa maksiat, melanggar perintah Allah, atau melakukan yang dilarang Allah, maka bekas-bekasnya akan selalu ada di hati kita. Tidak hanya di hati kita, dalam diri kita, bahkan lingkungan kita pun akan membekas, meninggalkan efek buruk. Karena ketika Allah melarang sesuatu kepada kita, maka sesungguhnya itu adalah untuk kita. Setelah dewasa kita malu sadar akan akibat dari dosa yang kita lakukan di masa yang lalu.
rahmatullah. Maka hari itu hendaklah kita menyadari diri ini ketika akan mulai melakukan suatu pertukaran dosa dan maksiat, maka bersegeralah untuk membatalkannya. Sebab setiap kali kita bergelimpangan dalam dosa dan kemungkaran, maka kita telah menanam paku-paku lagi yang akan meninggalkan bekas pada jiwa kita. Meskipun paku itu kita cabut di kemudian hari, apalagi kalau kita biarkan paku itu sampai berkarat dalam diri ini dan lambat untuk mencabutnya. Lebih parah lagi, kalau dibiarkan berkarat dan tidak pernah kita cabut, hingga Allah mendahulunya dengan mencabut terlebih dahulu kita. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita, istri-istri kita, dan anak-anak keturunan kita dari dosa-dosa dan kemaksiatan yang berulang kali kita lakukan. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua. Semoga kita semua sampai kepada Ramadan di tahun berikutnya dengan keadaan selamat dari dosa-dosa. Amin ya rabbal alamin. Semoga khutbah Jumat ini dan sikap ini ada gunanya dan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.